mengabadikan siluet sunrise dari pos 4 Cokro Suryo Lawu via Cemoro Kandang. Di sana itu gagah deretan Lawu Selatan sebenarnya, berpadu asik dengan samudra atas awan. Dari ini angin sepoi-sepoi, lalu city light-nya juga kelihatan jelas. Kembali berjumpa dengan saya Heri Jimanto yang kali ini akan menikmati setapak Lawu lewat Cemoro Kandang. Kali ini saya mendaki dalam rangka persiapan kegiatan Lawu Massal yang setiap tahun dilakukan oleh anak-anak Yopala. Bagaimana cerita jalur dan petualangannya kita akan lihat. Lagi registrasi, mau kemana? Mau mendaki Gunung Lawu lewat Cemoro Kandang. Ini rame, pol, sapol pole. Sekarang di sini tidak dipakai untuk parkir, malah jadi taman. Yang baru ini base camp muat sekitar 50, karena trennya itu tren TikTok. Jadi rata-rata malam pada tidur di sini, terus sekitar jam 2 itu mulai start TikTok. Briefing dan doa. Gas, siap gas. Memulai perjalanan dalam rangka survei kegiatan Lawu Massal. Sudah mulai bergerak tepat jam 9. Tepat jam 9. Full plakat. Yes, camp yang baru ini. Mantap ini. Ada yang baru di jalur Cemoro Kandang. Ya, gerbang pendakian. Sebagaimana trennya. Mendaki itu yang utama itu pertama kali karena wajahnya masih bersih, masih glowing, harus foto dulu di depan gerbang. Kalau sudah turun itu kan agak sedikit kacau penampakan wajahnya dan ekspresinya. Kalau baru berangkat kan masih kelihatan glowing, menarik. Di depan ini satu rombongan yang akan TikTok menuju ke kawah. Saya pelan-pelan menuju ke puncak sesampainya. Nah, ini ceritanya tumbang setelah 100 meter perjalanan. Enggak, ini metode yang benar. Metode yang benar ya gini ini. Jadi 100 meter dari base camp, awal-awal mendaki itu seolah-olah tidak pengen mendaki. Karena desainnya itu adaptasi. Ya, kalau bahasa kerennya itu aklimatisasi. Aklimatisasi itu menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan yang terbaru. Ini mau bergerak lagi. Muatane ketok galak-galak. Muatane nyenengke. Cah nom, kas anak muda. Keren. Mengawal 12 anak yang memiliki semangat dan power yang luar biasa. Dan awal-awal pendakian Lawu lewat Cemoro Kandang itu masih full vegetasi yang rindang dan khas tropis hutan lumut. Kendati di bulan September karena cuacanya baru cuaca anomali cuaca tuh. Kemarin BMKG nyebutnya kemarau basah.
musim kemarau sering hujan, jadi ndak berdebu. Monggo. Mantap. Rombongan ini sambung karo rombongan tektok dure. Dalam perjalanan itu kadang perlu melonggarkan waktu untuk sejenak istirahat. Ini tadi habis istirahat sementara sambil menikmati udara yang sangat seger, lalu vegetasi yang rapat. Kita cahyo palai. Ki Sasa, Kenya, Tisa, Elin, Tata, Tuni, Karisa, Renata, juga. Bro, siapa bro? Dia pelit kasih nama, itu ada belum kenalan nih. Lalu di belakang masih ada 3 orang porter andalan. Nabil, L, dan Owi. Genap 12. Reporternya ra usah dikenal ke Jimanto. Sahdu tenang alam yang sedang bersenandung. Masih ketemu pohon besar dengan anggrek hutannya. Full rapet vegetasinya. Anak-anak sedang istirahat. Pokoknya langkah pertama itu awal-awal tuh masih istirahat jalan. Kembali berjalan dalam kebersamaan, dalam persahabatan. Mantep. Geriak pelan-pelan. Hutan adalah candu bagi saya. Keteduhan dan ketenangan alam adalah situasi yang mahal dan istimewa. Menikmati kesunyian, ketenangan, harmoni antara nafas dan serangga. Muncul juga akhirnya gitu. Mode menikmati hutan dan gunung. Santai, Pak. Ya, enggak apa-apa, santai. Asal dinikmati. Si Manjuntak. Nah, kayaknya rasa mesem bisa. Kari siji. Ya Owi ndi Owi? Owi sama Nabil, Pak. Oh, sini karo Nabil. Santai. Cek ombak. Wah. Saya semangat. Oh, isi. Aman. Saya tuh semangat ya loh. Semangat banget ya. Dia mau. Posisinya menggok. Posisinya menggok aku main wit. Ben ketok estetik.
Kayak estetik iki lho. Oh. Neng telu. Liyane sekeri ning mburi. Ngawali nek saya do semangat ini nyenengke. Ora mare nguras mental. Menjelang sampai pos 1. Kurang lebih perjalanan sekitar 1 jam 40 menit. Santai. Santai. Ya, sekarang. Pemisahnya tuh di sini jalurnya. Pemisahnya di sini. Nah, itu. Ada gerbangnya. Gerbang para. Lalu itu warung pos 1. Itu pos 1. Iya, Pak. Nggak bisa, Pak, kalau jalannya lama-lama capek, Pak. Warung pos 1 buka. Ada gorengan, ada pisang, ada yang lain-lainnya. Aram-aram gitu. Lalu ini anak-anak sudah tiba semua. Golek iyup-iyupan. Iya, seneng. Sampai pos 1. Ya tahapan ya. Tahap 1 sampai pos 1 sek. Jam 12 kurang 20. Setelah istirahat 40 menit. Melanjutkan perjalanan. Dan banyak tiktokers yang sudah turun, tiktokers yang hanya menuju ke kawah. Selepas pos 1 itu medan di bawah lamtoro hutan atau mandingan hutan yang bentuknya tidak lurus-lurus ya, semacam setengah roboh. Anak-anak masih semangat berjalan, cuma ini terbagi jadi 2. Tim lambat di depan, ini cewek-cewek, lalu yang tim cepat itu di belakang, cowok-cowok. Alasannya tadi terlalu capek kalau jalannya bersama. Memang ritme dalam jalan kaki atau pendakian itu tidak sama dan tidak bisa dipaksakan. Antara pos 1 pos 2 itu kanopi hutannya luar biasa. Masih rimbun. Dan hari ini juga layak disyukuri karena cuaca berkabut. Cuaca berkabut. Nah, ini yang di depan ini cewek semua. Yang cowok di belakang. Cewek ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti cowok ada 6. Lumayan nih. Tanjakannya lumayan. Ini marah ngap-ngap. Menjatuhkan mental. Mentalnya sopo? Mentalnya sing ngarep nanjak. Masa yo mentalnya sing mendokumentasikan. Semangat loh. Simpangan.
campur dengan para tiktokers. Nah, udah pada turun setelah dari kawah. Ini tadi saya cerita-cerita katanya para tiktokers itu turunnya milih dari pos 2 jalur pendakian itu karena medannya tanah. Kalau yang susur sungai itu medannya batu, sehingga lebih nyaman ketika lewat jalur tanah. Nanti kita Yang rapat. setelah Selain ketemu para tiktokers, kita juga ketemu pendaki beneran. Pendaki beneran. Pendaki beneran. Aku Nadia. Aku Nadia. Kenalan Mbak E. Ini dari Blora. Iya, dari Blora plus plus. Blora plus plus karena dari mana-mana gitu. Ini anak-anak Yopala wajah sudah pucet-pucet gitu. Wis ra iso guyu jan. Guyu-guyu ngono lho, ketawa-ketawa. Kok ngambil tasku, Pak? Iya, tak taruh sini. Dalam mode pengawalan, dari pengalaman saya itu harus memainkan berbagai peran. Kadang seperti ini, seolah-olah egois. Anak-anak saya tinggal di belakang supaya mereka termotivasi untuk mengejar dan mengikuti saya. Tapi kadang juga harus di belakang mendorong dan membersamai. Tapi kadang juga harus berani berdiri di tengah, lalu berjalan bersama beriringan di tengah-tengah barisan sambil bercerita, berbagi. Yang pada prinsipnya semua rombongan mesti bisa sama-sama menikmati perjalanan dengan asik. Wih, binatang apakah ini? Sangat bersahabat. Ini mirip dengan apa itu, saya nyingkir aja soal jalurnya dia. Takut deh gitu. Mirip landak ini. Iya, dia sembunyi. Mirip landak. Tidak tahu binatang apakah ini. Terima kasih mau bersahabat. Stay calm. Selamat berjumpa di lain pendakian. Habis ketemu binatang semacam landak tapi tidak berbulu duri, ini sekarang ketemu ayam hutan jago. Ayam hutan jago. Ini juga mode bersahabat ini. Menjelang pos 2, kali ini saya betul-betul merasakan vibe-nya. Jalan seorang diri di tengah hutan belantara. Anak-anak masih jauh di belakang. Nanti saya tunggu di pos 2 sambil makan siang. Kawah Condrotimoko pos 2. Ini menuju pos apa itu, kawah. Akhirnya sampai di warung pos 2 Taman Sari atas, kurang lebih 3,5 jam perjalanan. 3,5 jam. Pos 2.
Camp areanya luas sekali. Mantap. Warungnya full. Bisa ketemu vegetasi yang unik di pos 2 di belakang shelter. Nah, shelter pos 2. Ini anak-anak sudah kumpul semua, makan, sudah diistirahat di sini. Saya sudah 1 jam, sudah adem. Terus nanti mau jalan pelan-pelan lagi. Cuaca masih berkabut. Jam 2:15 akhirnya mau jalan pelan-pelan meninggalkan pos 2. Suwi. Lek ini 1,5 jam ning kene. Nanti adem awake. Jalur setelah pos 2 itu dominan landai sampai shelter nanti, shelter pos atau pos bayangan. Lalu kanopinya juga masih lumayan rapat dan di atas masih berkabut. Ini cuacanya berkabut ini. Ikut ceritanya mau pundak eloro. Pundak eloro ki miring-miring. Terus ki helang rintang iki. Oh, helang rintangnya dhuwur. Helang rintang. Baru ini. Roboy baru ini. Mantap. Masih bersama dalam sebuah paguyuban, kerumunan. Kabut makin berarak-arak. Kurang lebih perjalanan 40 menit sampai di pos bayangan atau shelter pos bayangan antara pos 2 dan pos 3. Kayak neng kono gunung sampah gitu. Padahal kemarin habis dibersihkan. Jam 3:20 kita meninggalkan shelter pos bayangan untuk selanjutnya menuju pos 3. Selanjutnya menuju pos 3. Sing pendekare do mode santai. Pendekare mode santai. Hampir jam 4. Pos 3-nya masih jauh. Ini istirahat. Gaya tanya nyidan ini sidatan ini. Ini bisa, guys. Kalau mutarnya dari mana, Pak? Dari sana? Iya. Kalau pengen ndak ngap ya lewat jalur normal. Landai itu lebih enaknya. Iya kan dari landai barusan kan kita. Gak usah ngeyel, gue. Ngeyel. Aku mau latih skill merangkak, manjat, melompat. Jalak Lawu.
malah mendekat gitu. Hampir jam 5 dan masih di bawah pos 3. Suasana sudah mulai remang-remang, gak gelap. Rapopo, yang penting suasana ini ramai lu gelap. Ketok. Lumayan cakep, kebuka ini menjelang sampai pos 3 bareng dengan rombongan yang lain, saling memotivasi, saling menguatkan supaya perjalanan menjadi lebih enjoy, lebih asik lah. Setengah 6 sampai pos 3, perjalanan yang luar biasa. Kita pada istirahat di sana. Jam 6:15 akhirnya meninggalkan pos 3 pakai lampu. Sesampainya. Asli view city light dari bawah Cokro Suryo pos 4 itu. Apotek tutup, rumah sakit juga tutup. Tiada obat. Mantap. Bocah-bocah tetap semangat. Nyeneng kene. Awal bocah-bocah semangat ini. Alon-alon tapi tetap semangat. Setengah 9 sampai pos 4 dan udah banyak sekali tenda-tenda. Rekor 11 jam dari base camp sampai sini. Mantap. Anak-anak, ini anak-anak tumbang. Mantap. Dulu tuh kaget tuh. Bro, piye bro? Munggah gunungnya goreng pitik, goreng ayam lho, bro. Mantap. Ki jebule ora gelem mangan kabeh iki lho. Lah terus piye? Batu aku nggih lho. Ya, gitu. Jam 5 Sabtu tanggal 6 September 2025, siluet sunrise. Tapi ini masih nyaman dalam tenda. Semalam dingin banget, tidak pada bisa tidur. Angler pada kecapean. Itu pada banyak yang pada sambit. City light berpadu dengan Kilo Fajar. Gundukan perbukitan Pegunungan Lawu, selatan samudra atas awan, dan pendar cahaya kemerahan fajar. Keren dan cantik. Jam 5:20 baru bergerak melangkah. Siluet sudah cerah sekali, sudah panas. Halo puncak. Iku lho, kayak Geger Boyo sing ana benderane lalu ada tugune. Iki cacahe semangat iki. Isu-isu. Rupane rupa-rupa ngantuk. Rupa-rupa ngantuk. Lalu gabungan dengan rombongan lain. Ning kono Merapi, Merbabu, Telomoyo, Ungaran. Melipir sik. View-ne apik soalnya. Itu mongkrang lho. Sampai juga di pertigaan yang nanti cross, ambil kanan langsung ke Gerboyo. Kita tidak lurus untuk ke Hargo Dalem atau Warung Mbok Yem.
Sedangkan anak-anak semuanya telah berkumpul di sana. Dan di sini tuh kompleksnya adalah Taman Edelweiss. Tanjakan terjal dan curam. Nah, ini estetik soalnya pohon kantiginya masih banyak yang utuh. Kantigi tua. Kayak bonsai. Udah mulai dapat view tanti. View-nya tanti. Awannya double itu, lapis double. Bawah awan tipis, atasnya lumayan panjang. Adik mau kok kono kayak Cokro Suryo ini. Jenis awannya beda dengan sana. Kayak Argo Puruso. Ada sinyal kalau simpati. Mantap, saya semangat loh. Gegerboyo sudah di depan mata. Tinggal sebentar lagi sampai. Kalau ngejar matahari terbit ya jelas sudah enggak terkejar, udah pecah. Daripada menyesal ya lebih baik lihat view yang masih keren. Keren. Nah, kayak gini loh. Gegerboyo itu yang sini tebing datar, lalu yang sini tuh kayak tegak lurus. Ini jalurnya. Itu masih 3 anak Jopala di belakang. Lalu ada rombongan lain juga. Di sana di belakang sambil dimonitor Gunung Merapi dan Merbabu. Jam 6:20 sampai juga di puncak Gegerboyo. Ini view-nya cakep. Di bendera itu sampai puncak Argo Dumila. Dan full manusia. Full manusia. Penuh sesak. Lalu orang-orang pada ngantri untuk foto-foto. Aku orang foto. Akhirnya kurang lebih 50 menit dari pos 4 Cokro Suryo sampai puncak Argo Dumila. Tapi rame ini lu gak menungso. Foto-foto. Antara foto-foto. Mengerikan. Oke. Ramenya minta ampun. Jam 7:10 tak turun dulu. Anak-anak masih menikmati antrian foto di puncak Argo Dumila. Tak mulai sih. Masa sego sih. Belum. Area Gegerboyo sekarang itu jadi foto studio. Banyak yang foto-foto karena memang ya view-nya cakep dari sini. Daripada puncak Argo Dumila, cakepan sini. Yakin tuh. Cakep banget. Sejenak melipir dari jalur resmi lalu
menikmati hutan Kantigi yang masih tersisa. Mantep itu. Di bawah Cokro Suryo. Keren sih. Keren. Ketika berjalan seorang diri, saya lebih bisa menikmati ketenangan, suasana alam, harmoni, detak jantung, deru nafas, lalu bunyi alam, serangga, dedaunan, rumput-rumput berdu, lalu bisa menikmati pesona alam yang secara lebih dalam. Ya ini karena saya konsepnya jalan duluan meninggalkan anak-anak tadi. Mereka lebih memilih antri foto. Ya karena ya, ada beberapa yang baru pertama kali mendaki, itu sesuatu yang wajar. Saya kan sudah beberapa kali mendaki sini, jadi ya tidak terlalu fanatik harus ada foto di sana. Tepat jam 8 turun dan sampailah di pos 4 Cokro Suryo. Arep masak-masak iki. Arep masak-masak. Arep masak istimewa lho, Bro. Goreng ayam lho. Jam 11 kurang 10 udah packing, target jam 11 bisa meninggalkan pos 4 untuk selanjutnya pulang. Turun dengan gembira. Cuacanya masih cakep banget. Setengah 12 baru mulai bergerak. Ya wis lah sak tekane. Jenenge momong itu. Momong kok meksa. Ngomong rasa, ngomong raga, ngomong jiwa, ngomong pikir, ngomong ati. Perjalanan turun ditemani dengan view yang sangat cantik, cakep ini. Masih tetap kompak dalam kebersamaan satu pasukan. Satu pasukan Yopala. Keren lah, keren. 1/4 jam meninggalkan pos 4 lalu kita istirahat. Seperti barisan antri sembako. Rapi lah. Rapi. Barisannya rapi. Kono negeri atas awan. Cakep. Cakep banget. Sabana. Akhirnya jam 12 lebih 10 menit sampai di pos 3. Jam 2 sampai pos 2. 2,5 jam dari pos 4. Ih, cacah. Sedo semangat ya. Jam 3 kurang 10 sampai pos 1. Akhirnya sampai juga di base camp jam 4 kurang 10.